Halo teman-teman, selamat datang di channel Belajar Matematika bersama Marvi Aryo. Pada video kali ini, saya akan membahas salah satu penemuan terbaru dalam matematika, yaitu menyelesaikan persamaan kuadrat tanpa menggunakan rumus ABC, begitu ya. Nah, biasanya jika ada persamaan kuadrat, kita akan menyelesaikannya dengan cara pemfaktoran atau dengan kuadrat sempurna. Kalau dua cara itu sudah tidak bisa, kita gunakan rumus ABC, seperti contoh soal ini. X kuadrat tambah 8X tambah 13 sama dengan 0. Ini soal tidak bisa kita selesaikan dengan pemfaktoran, karena kita sulit mencari bilangan yang kalau dikali hasilnya 13 dan kalau ditambah hasilnya 8. Nah, soal seperti ini biasanya kita menggunakan rumus ABC, seperti rumus yang saya tulis ini ya. Nah, rumus ini cukup panjang dan mungkin sebagian kita sulit untuk menghafalnya. Nah, pada video kali ini saya akan sampaikan cara menyelesaikan persamaan kuadrat ini tanpa harus menggunakan rumus ABC ya. Nah, rumus ini bisa dipakai untuk semua kasus soal persamaan kuadrat. Mau itu yang bisa difaktorkan atau yang tidak bisa difaktorkan, rumus ini bisa digunakan. Rumusnya mudah dan lebih cepat dibanding menggunakan rumus ABC. Nah, bagaimana caranya? Saksikan video ini sampai selesai. Baik teman-teman, kita mulai dengan soal yang sederhana dulu. X kuadrat kurang 4X tambah 3 sama dengan 0. Kita diminta menentukan akar persamaan kuadrat ini. Nah, untuk persamaan kuadrat ini, kita bisa menentukan akarnya dengan memfaktorkan ya. Berapa faktornya? Saya anggap teman-teman sudah mahir dalam pemfaktoran ini. Jika teman-teman belum mahir, teman-teman bisa tonton video saya yang ini. Kalau sudah mahir, nah sekarang kita tinggal gunakan ilmu kita itu untuk menyelesaikan kasus ini ya. Nah, intinya pada pemfaktoran itu, carilah bilangan yang kalau ditambah itu hasilnya adalah negatif 4. Dan kalau dikali hasilnya adalah 3 ya. Berlaku untuk koefisiennya 1. Oke. Nah, bilangan yang kalau dikali hasilnya 3 itu adalah 3 dengan 1. Supaya ditambah jadi negatif 4, maka dua-duanya harus negatif ya. Sehingga X kuadrat kurang 4X tambah 3 kalau difaktorkan menjadi X kurang 1 dikali X dikurang 3 sama dengan 0 ya. Nah, lalu akar persamaan kuadratnya berapa? Kita biasanya akan tulis begini. X sama dengan 1 atau X sama dengan 3. Oke. Nah, gampang ya, memfaktorkan gampang, akarnya langsung dapat. X sama dengan 1 dan X sama dengan 3. Nah, sekarang kita lihat soal yang ini ya. X kuadrat tambah 8X tambah 13 sama dengan 0. Kalau soal yang tadi kita bisa faktorkan. Nah, untuk soal yang ini akan sulit bagi kita mencari bilangan yang kalau ditambah hasilnya 8, yang kalau dikali hasilnya 13 gitu ya. Karena 13 ini bilangan prima. Bilangan yang bisa dikali hasilnya 13, bilangan bulat, itu adalah 1 dengan 13. 1 dengan 13 kalau ditambah itu tidak mungkin bisa menjadi 8 ya. Kalau ditambah jadi 14, kalau dikurang jadi 12. Nggak mungkin bisa jadi 8. Maka soal-soal seperti ini tidak bisa lagi kita selesaikan dengan pemfaktoran. Nah, biasanya kita akan selesaikan soal ini dengan menggunakan rumus ABC. Rumusnya yaitu X sama dengan negatif B tambah atau kurang akar dari B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Ya. Nah, sekarang kita substitusi. Saya anggap teman-teman sudah tahu A itu adalah koefisien X kuadrat, B adalah koefisien X, dan C adalah konstantanya 13. Nah, kita substitusi. B-nya 8, berarti kalau negatif B menjadi negatif 8. Lalu plus minus akar B kuadrat, berarti 8. 8 dikuadratkan. 8 dikuadratkan itu jadinya 64. Dikurang 4AC ya. 4 kali A-nya 1 di sini, koefisien X kuadrat. Lalu C-nya itu adalah 13. Berarti 4 kali 13 per 2A. A-nya 1, berarti di sini 2 kali 1, 2 ya. Lalu negatif 8 plus minus akar 64 dikurang 4 kali 13 ini 52 ya. Berarti 64 dikurang 52. Hasilnya adalah 12 per 2.
Oke. Selanjutnya, min 8 plus minus. Nah, akar 12 ini bisa kita ganti atau kita sederhanakan menjadi 2 akar 3 ya. Kemudian per 2. Nah, lalu kita bagi dengan 2. Min 8 bagi 2 itu hasilnya adalah min 4. Plus minus 2 bagi 2 itu 1. Lalu yang tersisa adalah akar 3. Sehingga akarnya adalah min 4 plus minus akar 3. Yang artinya X1-nya itu sama dengan min 4 tambah akar 3. Dan X2-nya itu sama dengan min 4 dikurang akar 3. Oke, ini jawabannya ya. Nah, kalau kita lihat tadi dari atas, itu kan lumayan panjang ya. Ini soalnya, lalu kita gunakan rumus ABC, lalu dapatlah hasilnya X1 min 4 tambah akar 3, X2 sama dengan min 4 kurang akar 3. Nah, sekarang mari kita lihat ada rumus baru, ini baru ditemukan, yang bisa menyelesaikan akar persamaan kuadrat ini dengan cara yang lebih mudah dan simpel ya. Bagaimana caranya? Mari kita lihat contoh berikut ini ya. Kita gunakan kasus soal yang sama supaya kita sekaligus bisa membandingkan hasilnya ya. X kuadrat kurang 4X ditambah 3 sama dengan 0. Oke, langkahnya yang pertama teman-teman. Pertama tentukan dulu hasil jumlah ya. Hasil jumlah. Hasil jumlahnya itu adalah negatif B ya. Negatif B. Jadi B-nya di sini adalah negatif 4. Sehingga hasil jumlahnya itu negatif dari negatif 4, yaitu 4 ya. Nah, mengapa negatif dari B? Karena kita bisa lihat soalnya nih ya. 1 ditambah dengan 3, ini akar-akarnya kalau kita tambahkan kan 4. Sementara B-nya itu adalah negatif 4. Berarti lawan dari jumlah akarnya. Oke. Nah, oleh karena itu di sini hasil jumlah akar-akarnya itu adalah 4 ya. Negatif dari ini. Oke. Sekarang hasil kalinya. Hasil kalinya itu sama dengan C. C-nya adalah 3. Ini tidak perlu kita kalikan negatif. Kalau sudah kita tetapkan ini, hasil jumlahnya adalah negatif B, lalu hasil kalinya adalah 3. Sekarang kita anggap akarnya itu, akar yang X1 dan X2-nya itu adalah setengah dari ini. Setengah dari 4 itu adalah 2. Nah, kita bikin begini, 2 tambah U. Kemudian akarnya yang satu lagi adalah 2 dikurang U. Oke, ini ya. Kalau kita tambahkan 2 tambah 2 itu 4. U tambah negatif U 0. Berarti pas ya. Kalau ditambah pas 4. Sekarang kalau akarnya ini kita anggap sebagai akarnya. Kalau dikali itu dapatnya 3. Sehingga ini kita kalikan ya. Kali biasa. 2 kali 2 itu 4. Lalu 2 kali min U. Negatif 2U ditambah 2 kali U, 2U sehingga dia jadi 0. Oke. Karena ini berlawanan tanda ya. Nah, ini berlawanan tanda. Sehingga U kali negatif U itu jadinya negatif U kuadrat. Nah, sama dengan hasil kalinya tadi adalah 3. Di sini kita buat 3. 4 kurang U kuadrat sama dengan 3. Lalu 4 dikurang 3 sama dengan U kuadrat. Oke. Sama-sama kita kurangi 3. Lalu sama-sama kita tambah U kuadrat. Atau biasanya teman-teman bilang pindah ruas ya. Ini negatif U kuadrat, ini pindah ke kanan gitu ya. Aslinya nggak ada pindah ya dalam matematik. Oke, kemudian 3-nya pindah ke kiri ya. 3 ini, sehingga dia jadi negatif. Oke, sehingga ini jadi 1 sama dengan U kuadrat. Nah, kalau U kuadratnya 1 berarti U-nya itu sama dengan 1. Nah, kalau sudah dapat, tinggal masukkan ke sini. X12 ya. Nah, sehingga X1-nya tadi sama dengan 2 tambah U. U-nya adalah 1. Berarti 2 tambah 1 adalah 3. Lalu X2 akar yang keduanya adalah 2 kurang U. U-nya 1. Berarti 2 kurang 1 hasilnya 1. Sehingga jawabannya akar-akar persamaan kuadrat ini adalah 3 atau 1. Sama dengan ini. Ya, 3 atau 1. Oke, ini caranya ya. Untuk kasus ini, mungkin pemfaktoran itu terlihat lebih mudah ya, bisa lebih cepat. Tapi ini juga sebenarnya cepat kalau kita sudah terbiasa. Nah, sekarang kita lihat contoh kita yang kedua tadi. Ini adalah suatu soal yang kita tidak bisa menggunakan pemfaktoran ya. Nah, sekarang kita menggunakan rumus yang tadi nih. Kita tidak gunakan rumus ABC. Nah, sekarang soalnya sama, X kuadrat ditambah 8X ditambah 13 sama dengan 0.
Sama seperti tadi, kita tetapkan dulu hasil jumlahnya. Hasil jumlah itu adalah negatif dari B. B-nya 8. Berarti kalau hasil jumlahnya negatif 8. Oke. Lalu hasil kali. Hasil kalinya adalah konstantanya 13 ya. Berarti hasil kalinya adalah 13. Lalu kita tetapkan X1, 2-nya itu adalah karena hasil jumlahnya negatif 8, maka akarnya setengah dari ini. Berarti negatif 4 ya. Nah, negatif 4 tambah U. Kemudian yang satu lagi negatif 4 dikurang U. Selalu begitu ya. Setengah dari hasil jumlah, lalu tambah U dikurang U. Nah, lalu ini kita kalikan nih. Negatif 4 tambah U dikali dengan negatif 4 kurang U. Kalau dikali negatif 4 kali negatif 4 itu hasilnya 16. Lalu U dikali negatif U adalah negatif U kuadrat. Sama dengan, nah kalau dikali hasilnya harus 13. Oke, sama dengan 13. Nah, sekarang 16 dikurang 13 sama dengan U kuadrat. Oke, sama dengan cara tadi ya. 13-nya ke kiri jadi kurang, min U kuadrat ke kanan jadi positif ya. Nah, 16 kurang 13 itu sama dengan 3, itu sama dengan U kuadrat. Sehingga akar 3 itu sama dengan U. Oke, nah sekarang X1, X2-nya ya. X1-nya tadi kan negatif 4 tambah U. Sehingga di sini menjadi negatif 4 tambah akar 3. Nah, sedangkan X2-nya negatif 4 kurang U. Berarti negatif 4 dikurang akar 3. Selesai. Ya, nah gampang kan? Tinggal tetapkan hasil jumlahnya, lalu tetapkan hasil kali. Itu berdasarkan nilai B dan C. Khusus hasil jumlah itu negatif dari B. Lalu ini setengahnya. Setengah dari negatif 8, berarti negatif 4, tambah U kurang U. Lalu ini dikalikan. Nah, kalinya itu akan selalu gini ya, karena ini berlawanan tanda. Teman-teman saya anggap sudah tahu ya, mengalihkan yang berlawanan tanda. Sehingga kita hanya perlu mengalihkan bagian depan dan belakangnya. Negatif 4 kali negatif 4, 16. U kali negatif U adalah negatif U kuadrat. Sama dengan 13 hasil kali. Oke, dioperasikan sehingga dapat ini. Nah, bayangkan teman-teman, cara ini jauh lebih cepat dan lebih mudah dibandingkan rumus ABC yang ada di sebelah kiri ini tadi ya. Nah, kita lihat jawabannya. Tadi rumus ABC kita dapat ini ya. Negatif 4 tambah akar 3, negatif 4 kurang akar 3. Dan ternyata ini sama ya. Nah, mau rumus ABC atau rumus yang baru ini sama. Sekarang kita coba satu lagi ya. Nah, ini adalah soal yang tidak bisa kita selesaikan dengan cara pemfaktoran. Karena kita tidak bisa menemukan bilangan bulat yang kalau ditambah negatif 6 dan kalau dikali dapatnya 3. Nah, sehingga ini biasanya kita selesaikan dengan rumus ABC. Nah, sekarang kita gunakan rumus baru yang sudah kita pelajari ya. Langkah-langkahnya masih ingat? Yang pertama adalah hasil jumlah. Ya, hasil jumlah itu harus negatif dari B. B-nya itu negatif 6. Hasil jumlahnya negatif 6. Sehingga jadinya plus 6. Hasil kalinya itu adalah C. Ini 3 ya. Sehingga hasil kalinya itu adalah 3. Nah, sekarang kita tetapkan akarnya. Nah, akarnya itu adalah setengah dari ini. Setengah dari hasil jumlah. Karena ini 6, setengahnya itu adalah 3. Berarti 3 ditambah U dengan 3 dikurang U. Lalu ini kita kalikan. 3 kali 3, 9. U kali U kuadrat ya. Nah, ada negatifnya. Ini ya, negatif ini. Sama dengan hasil kalinya. Hasil kalinya adalah 3. Lalu 9 dikurang 3 itu sama dengan U kuadrat. Nah, 6 sama dengan U kuadrat. Akar 6 itu sama dengan U ya. Nah, kalau sudah dapat U-nya selesai. Ini kan X-nya. X ini kan akar-akarnya. Berarti X1-nya sama dengan 3 ditambah U. U-nya akar 6. Lalu X2-nya 3 dikurang U. U-nya akar 6. Jawabannya adalah 3 tambah akar 6 atau 3 dikurang akar 6. Kalau teman-teman ragu, teman-teman boleh coba ini ya. Cek periksa dengan rumus ABC apakah hasilnya sama atau tidak ya. Oke, sekarang kita lihat contoh berikutnya. Bagaimana jika koefisiennya bukan 1? Contoh kita tadi semua koefisien itu adalah 1. Sekarang tidak 1 ya. Koefisiennya adalah 2. Koefisien untuk X kuadrat ya atau nilai A-nya. Nah, caranya teman-teman gampang. Kita tinggal ubah dulu koefisien X kuadrat itu menjadi 1. Supaya ini menjadi 1, maka ini harus dibagi 2.
Nah, kalau dibagi 2 hasilnya menjadi X kuadrat. Lalu ini juga kita bagi 2, 7 per 2X. Lalu ini kita bagi 2 juga, menjadi 15 per 2. Itu sama dengan 0. Kalau sudah jadi seperti ini, maka tinggal gunakan cara yang tadi. Persis sama kayak tadi ya. Kita tentukan dulu hasil jumlah. Hasil jumlahnya berarti negatif dari B. Berarti negatif dari negatif 7 per 2. Hasilnya adalah 7 per 2. Lalu hasil kalinya sama dengan negatif 15 per 2. Oke ya. Nah, kalau sudah tentukan nih X1 dan 2-nya. X1 dan 2-nya itu setengah dari 7 per 2 atau 7 per 2 kali 1/2 itu adalah 7 per 4. 7 per 4 ditambah U dan satu lagi 7 per 4 dikurang U. Nah, lalu ini kita kalikan. Kalau kita kalikan 7 per 4 kali 7 per 4 itu hasilnya adalah 49 per 16 dikurang U kuadrat itu sama dengan negatif 15 per 2. Negatif 15 per 2. Oke, ini kita lanjutkan ke atas ya. Ke atas di sini ya. Nah, berarti ini menjadi 49 per 16. Ini negatif. Kalau ke kiri berarti menjadi plus 15 per 2. Sama dengan U kuadrat. Oke, ini kita selesaikan, samakan penyebutnya. Sehingga ini menjadi 49 per 16 ditambah, kalau 2 ini kita jadikan 16, berarti kan dikali 8. 8 kali 15 itu hasilnya adalah 120. Sama dengan U kuadrat. Kalau ditambah, ini menjadi 169 per 16 sama dengan U kuadrat. Berarti U-nya sama dengan akar ini. Akar dari 169 itu adalah 13, sedangkan akar dari 16 itu adalah 4. Nah, berarti X1 2-nya 7 per 4 tambah U dengan 7 per 4 dikurang U. X1-nya sama dengan 7 per 4 ditambah U 13 per 4. Ini sama dengan 20 per 4. Ini sama dengan 5 ya. Lalu X2-nya itu sama dengan 7 per 4 dikurang 13 per 4 sama dengan negatif 6 per 4 sama dengan negatif 3 per 2. Sehingga akar-akarnya adalah 5 dan negatif 3 per 2. Nah, silakan teman-teman coba dengan cara yang lain. Hasilnya juga akan sama, yaitu 5 dan negatif 3 per 2. Intinya, kalau kita punya koefisien yang bukan 1, maka bagi dulu dia menjadi 1. Nah, itulah tadi teman-teman rumus baru dalam menentukan akar persamaan kuadrat. Rumus baru ini paling berguna dan paling besar manfaatnya untuk menyelesaikan kasus-kasus yang tidak bisa diselesaikan dengan pemfaktoran, yaitu kasus yang harus menggunakan rumus ABC. Nah, maka rumus yang baru ini jauh lebih efektif, jauh lebih mudah dan lebih singkat pengerjaannya ya. Tapi untuk kasus-kasus yang bisa difaktorkan, maka pemfaktoran itu akan lebih cepat menurut saya ya. Baik teman-teman, sampai di sini video kita kali ini. Jika ada pertanyaan boleh ditanyakan pada kolom komentar. Pada video-video yang lain kita akan membahas hal-hal lain lagi tentang matematika. Jadi bagi teman-teman yang suka matematika atau yang ingin belajar matematika, silahkan di subscribe channel ini dan jangan lupa tekan tombol loncengnya. Bagi yang sudah, saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa pada video berikutnya.